Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan suasana malam hari dengan hujan deras, disertai dengan gemuruh petir yang sangat dahsyat. Berpindah di halaman rumah Rowland, tampak seseorang yang membuka pintu gerbang. Tampak seseorang yang membuka pintu itu memiliki tubuh yang berotot dengan mata yang bersinar. Terlihat orang tersebut yang menyelimuti dirinya dengan aura, sehingga air hujan tidak dapat menyentuhnya. Sedangkan Rowland yang sedang terbaring istirahat, menyadari akan kedatangan orang tersebut di rumahnya. Dia yang keluar dari ruangannya dihampiri oleh pengawal Maribel. "Biarkan aku pergi dulu. Jika saya kalah, maka Anda bisa pergi." Saat mereka telah keluar dari dalam rumah, tampak pengawal Maribel yang terkejut melihat pancaran kekuatan yang ditunjukkan orang tersebut. Dia tidak terkena air hujan. Dia berada pada tahap peak dari realm inner. Anne kemudian memberi hormat kepada orang tersebut. "Tuan, menilai dari dasar cultivation Anda, seharusnya Anda dapat mencapai realm figure setiap saat. Mengapa Anda datang ke sini?" Pak tua itu kemudian mengatakan, "Aku ingin, tapi aku tidak bisa. Dan aku membenci menjadi spek debu yang melayang tertiup angin. Tidak banyak waktu tersisa untukku. Mencapai alam figure adalah satu-satunya solusi. Aku perlu meminjam gadis keluarga Colton untuk menukar sesuatu untuk diriku sendiri." Mendengar penjelasan Pak Tua, Anne kemudian bertanya, "Apa yang ingin Anda pinjam, Tuan? Jika Nona Colton memilikinya, dia akan dengan senang hati memberikannya kepada Anda." Pak Tua itu menjawab, "Ya, dia memilikinya. Karena yang aku butuhkan adalah hidupnya." Setelah mengetahui niat asli dari Pak Tua itu, dengan cukup panik, Anne bertanya, "Siapa yang mengirimmu?" Pak Tua lalu menjawab, "Tawaran mereka sangat menggiurkan. Jadi, aku harus mempermalukan diriku sendiri dan membunuh seorang gadis biasa." Setelah mendengar jawaban Pak Tua, Anne kemudian berkata kepada Rowland, "Rowland, kita bukan tandingannya. Bawa Nona Colton dan pergi dari sini." Rowland yang sedari tadi hanya diam. Dia lalu bertanya kepada Pak Tua, "Aku jadi penasaran. Tawaran apa yang bisa begitu menggiurkan untuk membuatmu bertindak ekstrem?" Pak Tua yang mendengar pertanyaan Rowland mengatakan, "Tiket ke Gunung Fui. Selama aku bisa kembali dengan selamat, aku akan menjadi master bela diri." Anne yang mendengar perkataan Pak Tua tampak sangat terkejut dan bertanya, "Gunung Fui, master bela diri?" Rowland kemudian kembali bertanya, "Oh, lantas, di mana Gunung Fui?" Pak Tua menjawab, "Aku tidak tahu. Mereka baru akan memberitahuku setelah aku menyelesaikan pekerjaan." Dengan tatapan tajam, Rowland bertanya, "Mereka? Siapa mereka?" Dengan tersenyum sinis, Pak Tua mengatakan, "Itu bukan urusanmu. Cukup siapkan kematianmu." Pak Tua kemudian bergerak dengan cepat dan menangkap leher Anne. Anne yang telah dicekik tampak sangat panik. Dalam pikiran Anne, "Aku tahu ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara aku dan seseorang dari tahap puncak alam dalam. Sampai sekarang, aku masih berpikir setidaknya aku bisa menerima beberapa pukulan darinya. Tapi faktanya, aku sepenuhnya menipu diri sendiri." "Maaf Maribel," gumam Anne dengan menutup mata, pasrah untuk menerima kematiannya. Namun apa yang terjadi? Serangan Pak Tua tidak mengenainya. Anne yang sudah pasrah menerima kematiannya kemudian membuka matanya karena tidak terjadi apa-apa. Tampak Pak Tua yang telah menjauh dari tubuh Anne dengan keheranan. Pak Tua yang terkejut lalu berkata, "Aku tidak berharap kau menahan seranganku. Kau menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik." Terlihat tubuh Rowland yang diselimuti oleh sebuah pancaran kekuatan, sehingga air hujan tidak mampu membasahinya. Dengan percaya diri, Rowland berkata, "Sebutkan namanya, dan aku akan mengampuni nyawamu." Pak Tua yang mendengar perkataan Rowland, sontak tertawa terbahak-bahak. "Nah, kau orang pertama yang berani berbicara seperti itu padaku, dan aku akan menjadi yang terakhir," ucap Pak Tua sembari mengeluarkan kekuatan yang sangat besar.
Dia kemudian bergerak dengan cepat untuk memberikan sebuah tinjuan kepada Rowland. Rowland yang melihat serangan Pak Tua, dia juga menyiapkan sebuah tinjuan. Sehingga tinjuan mereka saling berbenturan. Dan tampak Rowland yang memenangkan adu tinjuan tersebut. Karena terlihat Pak Tua mundur beberapa langkah setelah beradu sebuah tinjuan. Pak Tua yang terkejut dengan kekuatan Rowland berkata, "Tahap puncak alam dalam, mustahil. Bahkan jika kamu memulai berkultivasi di rahim ibumu, kamu tetap tidak akan bisa mencapai tahap itu. Namun, jika aku bisa mengalahkanmu dan mengetahui rahasiamu, aku akan menjadi master seni bela diri sepertimu." Mendengar perkataan Pak Tua, Rowland menanggapi dengan santai, "Aku takut. Itu tidak akan pernah terjadi, Pak Tua." Sedangkan Pak Tua, tampak dia sedang mempersiapkan sebuah jurus bayangan. Kemudian muncul banyak telapak tangan yang langsung dia arahkan untuk menyerang Rowland. Anne yang melihat jurus yang digunakan oleh Pak Tua berkata, "Shadow Cloud Palm." Dia adalah Marin Hall yang terkenal, yang mengalahkan setiap seniman bela diri dengan menggunakan Shadow Cloud Palm di wilayah utara 10 tahun yang lalu, dan tampak jurus bayangan tangan Marin Hall yang mengarah kepada Rowland. Namun semua telapak tangan itu mampu dihentikan oleh Rowland. Sekuat tenaga Marin Hall memberikan serangan. Namun dengan mudahnya Rowland mampu menangkisnya. Sehingga membuat Marin Hall sangat terkejut, "Kenapa aku tidak bisa menyakitimu? Bagaimana kamu melakukannya?" Sedangkan Rowland yang melihat Marin Hall sudah selesai menyerang berpikir, "Waktunya sudah habis. Dilihat dari jumlah energi spiritualku, aku hanya pendekar di tahap awal alam dalam. Namun kualitas energi spiritual saya bisa setara dengan pendekar tahap puncak alam dalam." Rowland kemudian tersenyum sembari mengatakan, "Ini sudah berakhir." Rowland kemudian mengeluarkan sebuah jurus yang bernama Sky Split Marvelous Fist, gaya pertama, lompatan gunung. Kemudian muncul sebuah kapak besar di atas Rowland. Marin Hall yang melihat jurus Rowland, sontak sangat terkejut dengan ketakutan. Marin Hall berkata, "Kekuatan apa ini? Skill macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya." "Sudahlah, entah kau mati, atau aku yang mati hari ini," ucap Marin Hall sembari bersiap untuk melawan jurus Rowland. Tampak Marin Hall yang mengeritkan giginya keras untuk menghadapi serangan Rowland. Namun apa yang terjadi? Tanpa adanya perlawanan, kepala Marin Hall langsung terbelah menjadi dua tanpa dia sadari sama sekali. Dan jurus Rowland itu mampu membelah dua tubuh. Marin Hall yang melihat kejadian itu hanya bisa syok dan menutup mulutnya saking terkejutnya. Rowland yang telah mengalahkan Marin Hall berpikir, "Menurut basis kultivasi saya saat ini, masih sulit bagi saya untuk menggunakan Sky Split Marvelous Fist. Saya tidak bisa mengendalikan kekuatan tangan saya. Aku tak berniat membunuhnya. Aku masih punya pertanyaan untuk ditanyakan." Cerita kemudian berpindah pada keesokan harinya. Pada kediaman keluarga Grey, salah satu dari 6 keluarga super, terlihat seorang wanita yang bernama Sydney Grey, cucu dari patria keluarga Grey yang mengatakan, "Paman, apakah Anda mengatakan bahwa pelacur Colton memiliki master alam Vigor untuk melindunginya?" Sang paman kemudian menjawab, "Marin berada di tahap puncak alam dalam. Hanya master bela diri yang bisa membunuhnya dengan satu gerakan." Sydney yang mendengar jawaban pamannya membalas, "Saya pikir pelacur itu ingin terbunuh setelah dia meninggalkan keluarganya. Saya tidak berharap dia memiliki rencana keselamatan. Jadi, membunuhnya tidak bisa? Ya, tidak mungkin menyewa master bela diri. Jika kamu masih ingin membunuh Maribel Colton, kita bisa menyuap master seni bela diri bersamanya. Atau bunuh dia saat master bela diri tidak ada," ucap sang paman memberi saran. Mendengar itu, Sydney lalu memukul meja dengan cukup kesal. Dia mengatakan, "Paman, kau harus membantuku. Aku tidak bisa membiarkan Maribel kembali ke Zando hidup-hidup." Di saat yang sama, di kediaman keluarga Davis di kota Zando, tampak cucu patria keluarga Davy yang bernama Kalin Davy sedang berkata kepada kakeknya, "Kakek, orang-orang yang kau kirim untuk mengerjakan semuanya gagal. Mereka sangat payah." Patria keluarga Davy yang bernama Talan Davy menanggapi, "Itu karena Maribel memiliki seseorang yang kuat untuk melindunginya. Kalau tidak, menurutmu keluarga Colton akan membiarkannya meninggalkan rumah?" Mendengar ucapan kakeknya,
tampak Kalin Davi yang sangat kesal. Jika kita tidak dapat menemukan pendekar alam luar, maka kita akan mencoba alam dalam atau bahkan master seni bela diri. Menanggapi perkataan cucunya, sang patriark mengatakan, "Omong kosong, kau pikir semudah itu meyakinkan mereka untuk bekerja pada kita?" Kebanyakan seniman bela diri sangat sombong. Namun Kalin yang memang tampak manja, langsung mendekat kepada kakeknya. "Aku tidak peduli kakek, aku harus memiliki Maribel. Kamu tidak ingin melihatku kabur dari rumah kan?" Mendengar ucapan sang cucu, membuat Patriark Davi berpikir, mendesah. "Tentu saja, aku ingin yang terbaik untukmu. Dan jika kamu bisa menikahi Maribel, status keluarga Davi kami akan stabil." Cerita kemudian berpindah pada kediaman keluarga Colton. Tampak ayah Maribel yang bernama Harper Colton sedang berbicara kepada sang ayah. "Ayah, beberapa orang di Zando sudah mencoba membunuh Maribel. Tolong bawa dia pulang." Mendengar kekhawatiran anaknya, kakek Maribel yang bernama Honey Colton menanggapi, "Jangan khawatir, mereka semua mati di tangan master bela diri. Maribel sangat aman." Dengan terkejut, Harper Colton bertanya, "Maksudmu, Rowland tahu master bela diri?" Dengan tersenyum sembari membelai janggutnya, Honey Colton mengatakan, "Siapa lagi yang bisa melatih seorang remaja menjadi pendekar alam dalam? Kecuali seorang master seni bela diri, tampaknya Rowland memiliki potensi yang jauh lebih besar dari yang aku harapkan. Biarkan dia terus terikat dengan Maribe." Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah pada rumah batu terbesar di Purton, tepatnya di Balai Harta Karun. Terlihat Rowland datang bersama dengan rombongannya, Maribel, Anne, dan muridnya Marvin Knapp. Maribel yang tampak penasaran berkata kepada pengawalnya, "Anne, kenapa kita harus mengikuti Rowland? Bukankah kita berdua akan berbelanja jauh lebih bagus dari itu?" Mendengar keluhan Maribel, Anne menjawab, "Nona, tolong perhatikan saranku." Di sisi lain, Marvin berkata kepada Rowland, "Tuan, aku telah menjual rumah dan asetku. Aku akan tetap di sisimu untuk melayanimu kelak." Menanggapi perkataan muridnya, Rowland mengatakan, "Baiklah, karena kau sudah mengambil keputusan, aku bisa melatihmu. Kamu telah berhasil memasukkan energi spiritual ke dalam tubuhmu dalam 3 hari. Itu sangat mengesankan." Mendengar pujian dari sang master, Marvin menanggapi, "Terima kasih. Sebenarnya, aku melakukannya pada malam hari kedua. Aku tidak gagal memenuhi harapan tuanku." "Oh, benar. Panggil saja aku Tuan Allerton di depan umum," ucap Rowland. Dan Marvin yang mendengar perintah Rowland hanya mengiyakan. Marvin kemudian menjelaskan kepada masternya, "Tuan Allerton, Treasure Hall adalah rumah judi batu terbesar di Aresta. Orang yang datang ke sini untuk berjudi batu sangat kaya. Sedangkan dalam pikiran Rowland, aku menemukan batu mulia." Di sisi lain, terlihat rombongan Glory yang juga datang di tempat tersebut. Dengan sangat antusias, Glory mengatakan, "Lelang judi batu akan segera dimulai." Manik yang ikut serta dalam rombongan itu ikut berkata, "Ini adalah permainan untuk orang kaya. Kami tidak mampu membelinya." Antuan yang mendengar perkataan Manik menanggapi, "Tidak masalah. Anda tidak perlu membayar untuk menonton pertunjukan. Silahkan masuk. Jika Anda beruntung, Anda mungkin melihat anggota keluarga Riley kami." Mendengar itu, tampak Manik cukup antusias. "Maksudmu keluarga terbesar di Ranten? Keluarga Riley?" "Tentu saja," jawab Antuan. Sedangkan Al yang melihat jika Rowland berada di tempat itu berkata, "Lihat, itu Rowland. Kenapa dia ada di sini?" Antuan yang melihat Rowland dengan tersenyum meremehkan. Dia mengatakan, "Jangan menghakiminya. Dia hanya ingin mencoba peruntungannya. Mari kita berharap orang udik seperti dia tidak akan kehilangan kemejanya hari ini." Sedangkan Al yang melihat Rowland tampak sangat senang. Sedangkan Manik terlihat murung. Dalam pikiran Manik, mengapa Rowland datang ke rumah judi batu? Al yang udah klepek-klepek sama Babang MC, langsung saja memanggil dan berlari mendekati Rowland. Rowland yang mendengar seseorang memanggilnya, tampak terkejut. Al yang menemui Rowland berkata, "Aku dan Manik merasa bosan. Jati Glory menyeret kami kemari. Kau di sini untuk menonton pelelangan?" Dengan cukup ramah, Rowland menjawab, "Tidak, saya ingin membeli 2 batu dan memberikannya kepada ayah. Saya sebagai hadiah liburan." Sedangkan Antuan yang mendengar perkataan Rowland menyela,
kau, batu judi, kau punya uang, batu judi, kau punya uang. Ucapnya meremehkan. El yang mendengar perkataan Antoine langsung menegurnya. Antoine, bersikaplah dengan baik, dengan acuh tak acuh. Antoine mengatakan, aku berkata dengan jujur. Sedangkan Maribel yang melihat mereka ikut menyela, Rowland, apakah ini teman sekelasmu? Sepertinya mereka terlalu antusias. Ucapnya sembari membuka kacamatannya. Antoine yang melihat Maribel, sontak sangat terkagum dengan kecantikan Maribel. Cantik, dia cantik sekali, dia gadis impianku. Sedangkan Manike, Glory dan Al berpikir, dia sangat cantik. Oh, bisakah Rowland mengenal gadis secantik itu? Pikir mereka dengan tercengang. Sedangkan Rowland yang mendengar perkataan Maribel berpikir, membuat masalah, jelas merupakan bagian dari kepribadian Maribel. El yang tampak penasaran bertanya, kamu siapa? Dengan tertawa, Maribel mengatakan, aku tunangannya. Apakah dia tidak memberitahumu tentangku? Ucap Maribel sembari merangkul tangan Rowland. Sontak, Antoine yang mendengar itu langsung syok berat dengan mulut yang terbuka lebar. Apa? Tunangan? Begitu juga dengan Manike dan Al. Mereka hanya bisa terkejut dengan pernyataan Maribel. Dengan tubuh yang bergetar, Al bertanya, Rowland, apakah dia? Apakah benar-benar tunanganmu? Dengan santai, Rowland menjawab, kami sudah membatalkan pertunangan. Setelah mendengar pernyataan Rowland, El lalu mengatakan, oh, kamu tidak lagi bertunangan? Maribel yang tidak mau mengalah menanggapi, siapa yang bilang? Saya Maribel Colton, tidak ada orang lain yang bisa membuat keputusan itu selain aku. Antoine yang mendengar tentang identitas Maribel, sontak sangat terkejut. Maribel, kamu Maribel Colton, wanita tercantik di Zando. Beraninya orang udik seperti kau berdiri dengan kecantikan pertama. Rowland, kau akan berakhir sangat menyedihkan. Maribel yang mendengar tanggapan Antoine mengatakan, apa yang salah dengan itu? Rowland dan aku tinggal bersama. Sontak, pernyataan yang dilontarkan Maribel membuat orang-orang kembali terkejut, hingga mereka tak mampu lagi berkata-kata. Sedangkan Annie yang mendengar pernyataan Maribel, hanya bisa berpikir tidak percaya jika Maribel benar-benar mengatakan hal itu. Sedangkan Rowland yang mendengar pernyataan Maribel, hanya bisa memasang raut wajah kesal. Dalam pikiran Rowland, Maribel jelas tidak mengatakannya karena dia menyukaiku. Setelah mendengar itu, Al lalu bertanya kepada Rowland, Rowland, apakah itu benar? Bukannya Rowland yang menjawab, melainkan Maribel. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Setelah itu, Rowland lalu mengatakan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya tinggal di tempatku untuk sementara waktu. Jika Anda terus main-main, jangan salahkan saya karena mengirim Anda kembali ke Zando. Ucap Rowland dengan kesal kepada Maribel. Beraninya kamu, ucap Maribel menanggapi perkataan Rowland. Setelah itu, Rowland mengajak Marvin untuk pergi. Marvin yang mengikuti Rowland berkata, Tuan Allerton, apakah Anda ingin 3 pemuda yang menghina Anda kuberi pelajaran? Tidak perlu, ucap Rowland. Kau sangat pemaaf Tuan Allerton, ucap Marvin menanggapi ucapan sang master. Saat Rowland berjalan, seseorang tiba-tiba menyapanya, Tuan Allerton, aku tidak menyangka untuk menemuimu di sini. Kejutan yang menyenangkan. Dengan raut wajah datar, Rowland menanggapi, kebetulan sekali. Damien yang mendengar tanggapan Rowland hanya bisa tertawa canggung. Dalam pikiran Damien, Rowland menyembuhkan penyakit Tuan Dawson. Dia sekarang sangat dihargai olehnya. Saya telah menyinggung Rowland, jadi saya harus mengambil kesempatan untuk menebusnya. Dengan memasang senyuman, Damien berkata, Tuan Allerton, apakah Anda juga tertarik dengan judi batu? Bagaimana kalau kau membantuku mengidentifikasi mereka? Aku akan membayar kau dengan mahal. Mendengar tawaran Damien, Rowland menanggapi, karena Anda menawarkan. Kalau begitu tunjukkan jalannya. Dalam pikiran Rowland, apakah saya menolak untuk menghasilkan uang? Kemudian dari speaker, terdengar pengumuman yang mengatakan, selamat datang di pelelangan judi batu di Olah Harta Karun. Pelelangan sekarang dimulai. Setelah itu, Damien lalu berkata kepada Rowland, Tuan Allerton, pelelangan judi batu memiliki bangunan. Ayo pergi ke sana. Sedangkan Manike yang melihat mereka berkata, bukankah itu Damien? Apa dia kemari untuk pelelangan judi batu juga?
Lalu menanggapi, "Jangan takut, Rowland di sini. Damien tidak berani melakukan apapun." "Oke, lanjut." Cerita kemudian berpindah di tempat pelelangan. Tampak seseorang yang merupakan pemilik olah harta karun yang bernama Brogan Cub. Dia berkata kepada hadirin, "Pelelangan judi batu dimulai sekarang. Anda dapat menaikkan harga setidaknya 10.000 sivs setiap kali penawaran." Di tempat duduk hadirin, tampak Rowland yang duduk bersama Tuan Damien. Sedangkan di tempat lainnya, terlihat Maribel, Manike, Elle dan Glory yang sedang bersama-sama menonton pelelangan. Kembali pada Tuan Damien, dia berkata kepada Rowland, "Pemilik olah harta karun sedikit lebih kuat dariku. Dia bisa berada di peringkat 10 besar di seluruh Aresta." Sementara itu, tampak dua orang yang mengeluarkan sebuah batu untuk dilelang. Kemudian salah seorang yang merupakan orang terkaya di Sroll, bernama Bronson Herring mengangkat tangan, "Stone nomor 1, mulai dari 500.000 sivs." Melihat sudah ada yang menawar, Draven Raleigh, keturunan langsung dari keluarga paling terkemuka, di Ranten menawarkan 600.000 sivs. Rowland yang melihat itu, dia lalu bertanya kepada Tuan Damien, "Apakah keluarga Raleigh sangat kaya?" Dengan terkejut, Damien menanggapi, "Dalam hal aset ekonomi, sebagian besar keluarga serupa. Tapi keluarga Raleigh memiliki latar belakang misterius yang membuat orang takut." Di samping tempat duduk Draven, terlihat Pak Tua yang diselimuti oleh kekuatan aura. Rowland yang melihat Pak Tua yang duduk di samping Draven berpikir, tahap awal alam batin itu pasti rahasia keluarga Raleigh. Sementara itu, seseorang yang bernama Craig Sampson, pemilik Alysium di Redrun, tertawa sembari mengatakan, "Yang ini besar, tidak ada apa-apa di dalamnya." Melihat orang yang berbicara, Tuan Damien lalu berkata, "Dikenal sebagai pengganggu lokal Redrun, Craig sangat kuat. Dia saingan bisnis Brogan dan juga milikku." Setelah itu, Rowland melihat orang yang berada di samping Tuan Craig. Dalam pikiran Rowland, "Aku takut, dia merupakan kultivator sekte mayat." Mendengar perkataan Tuan Craig, tampak Tuan K.N. Brogan yang sangat kesal. "Tuan Sampson, Anda pikir Anda bisa melihat melalui batu? Jika Anda ingin mengganggu lelang judi batu ini, saya tidak menyambut Anda di sini." Dengan cukup santai, Tuan Sampson menanggapi, "Percaya atau tidak, kau akan tahu saat membuka batu itu." Sedangkan Draven yang mendengar itu ikut menyela, "Tuan Sampson, apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak mempunyai selera? Ini hanya 600.000 sivs, bukan masalah besar." Sementara itu, Antuan yang berada di belakang para gadis cengengesan sembari mengatakan, "Lihat betapa terbukanya keluargaku." Dalam pikiran Nell, Antuan menganggap dirinya sebagai Raleigh, tapi keluarga Raleigh sama sekali tidak menganggapnya serius. Semua Raleigh duduk di dalam, tapi dia berdiri di luar. Itu bukti terbaik. Sementara itu, Tuan Damien berkata kepada Rowland, "Tuan Allerton, apa pendapat Anda tentang batu ini?" "Ini bukan apa-apa," ucap Rowland menanggapi. "Kalau begitu, mari kita serahkan pada Raleigh," ucap Tuan Damien. Setelah itu, Tuan Draven berkata, "Tuan K.N., karena tidak ada yang mau mengajukan penawaran, buka saja." Sedangkan Tuan K.N. tampak sangat kesal. Dia berpikir, jika bukan Craig, bagaimana batu pertama bisa dijual hanya dengan harga 600.000 sivs? Sialan. Setelah batu itu dibuka, tampak orang-orang yang mengatakan, "Benar-benar tidak ada apa-apa. Benarkah tidak ada batu permata?" Tuan Draven yang melihat batu tersebut tampak sangat kesal. Benar-benar tidak ada apa-apa. Sementara itu, Tuan Craig berkata, "Anda akan menderita saat ini jika Anda tidak mendengarkan saran saya." Setelah itu, Tuan K.N. lalu melelang lagi sebuah batu, stone nomor 2, mulai dari 1 juta. Setelah batu itu ditawarkan, Tuan Craig lalu kembali mengatakan, "Ada virus berkualitas tinggi di batu ini, tapi nilainya paling banyak 2 juta. Jadi saya menawar 2 juta. Sedangkan orang-orang yang mendengar perkataan Tuan Craig berkata, "Haruskah kita menawar?" Dia sangat percaya diri. Mari kita tunggu dan lihat. Tuan Draven yang terlihat sangat kesal kembali ikut menawar, "Saya tidak percaya. Saya tambahkan 10.000. Setelah itu, Tuan Craig mengatakan, "Oke, itu milikmu."
Setelah tidak ada penawaran lagi, Tuan Kaan lalu menyuruh untuk membuka batunya. Setelah dibuka, kembali orang-orang berkata, ini Pirus, dan itu benar-benar bernilai sekitar 2 juta. Setelah melihat isi batu itu, Tuan Draven kemudian melihat Tuan Craig sembari mengatakan, Tuan Samson, sepertinya Anda membawa seorang ahli kali ini. Dengan santai, Tuan Craig menanggapi, tidak ada hal seperti itu, saya hanya beruntung. Sementara itu, Tuan Damien yang menyaksikan mereka berkata, Craig sangat siap. Oke lanjut. Beberapa saat kemudian, tampak Tuan Kaan yang sudah frustasi karena batu yang telah dia jual tidak ada yang laku dengan mahal. Stone nomor 5, harga awal. Namun sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Tuan Craig lalu menyela, ini zamrud di dalamnya. 800.000 adalah harga tertinggi untuk itu. Aku menawar 800.000. Tuan Kaan yang mendengar Tuan Craig berbicara, tampak dia yang begitu sangat kesal. Dia berpikir, persetan, jika pembunuhan tidak ilegal, aku akan membunuhnya ribuan kali. Rowland yang sedari tadi hanya menonton. Dia lalu memberikan tawaran 1 juta untuk batu nomor. Kelima para penonton yang mendengar Rowland menawar, sontak sangat terkejut. Sementara Antoine yang mendengar Rowland memberi tawaran berkata dengan cukup terkejut, apa aku salah dengar? Rowland yang miskin menawar 1 juta? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Sedangkan Al yang melihat Manik berkata, Rowland mengatakan bahwa dia ingin membeli 2 batu. Jadi dia harus punya uang. Antoine yang telah pergi menjauh dari para gadis berkata, dia pasti berbohong. Aku akan mengekspos dia. Sementara Damien yang mendengar tawaran Rowland bertanya, Tuan Allerton, apakah Anda tertarik dengan batu ini? Dengan yakin, Rowland mengatakan, aku bertekad untuk mendapatkannya. Tuan Craig yang mendengar tawaran yang diajukan Rowland, dia lalu berkata, haha, anak muda, itu hanya zamrud biasa, bagaimana bisa bernilai 1 juta? Bahkan jika Anda kaya, Anda tidak boleh membuang-buang uang Anda seperti ini. Mengapa Anda tidak membantu saya dan memberikannya kepada saya? Namun Rowland tidak menanggapi perkataan Tuan Craig. Sedangkan di sisi para penonton, mereka berkata, siapa sih pemuda ini? Dia bahkan mengabaikan bantuan Craig. Setelah itu, Tuan Damien ikut berbicara, persetan dengan kau Craig. Naikkan saja harganya kalau mau membeli. Tutup mulut kalau tidak. Mendengar itu, dengan kesal Tuan Craig mengatakan, demi dirimu Damien, aku akan memberikan batu ini padanya. Sementara itu, Pak Tua yang berada di samping Tuan Craig tampak membisikkan sesuatu kepada Tuan Craig. Di sisi lain, Tuan Kaan yang sangat senang berkata, 1 juta pertama, 1 juta detik, kesempatan terakhir. Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Tuan Craig langsung menawar, tunggu, aku tidak bisa melepaskan batu ini. Aku menawar 1,5 juta. 2 juta, tawar Rowland. Mendengar itu, sontak Tuan Craig berdiri dan berkata, kamu benar-benar ingin melawanku? Tuan Damien yang mendengar perkataan Tuan Craig ikut menyela. Craig, apakah Anda mengancam kami? Anda tidak mendapatkan batu itu. Saya menawar 3 juta. Dengan sangat marah, Tuan Craig mengatakan, Damien, kamu pikir aku takut padamu? 4 juta? Kembali penonton yang mendengar itu berkata, 4 juta untuk sepotong zamrud, atau bukan zamrud, tapi permata kelas atas. Setelah tawaran itu, Rowland mengangkat 5 jari dan menawar 5 juta. Mendengar tawaran 5 juta, membuat Tuan Kaan sangat senang. Sedangkan Tuan Craig terlihat sangat marah kepada Rowland. Dengan tubuh yang gemetar, Tuan Carrick mengatakan, bagus, bagus sekali. Itu milikmu anak muda. Kembali Tuan Kaan mengatakan, 5 juta sekarang. Ada tawaran lagi. Menanggapi itu, tampak Tuan Draven yang ikut menyela. Tunggu, dia terlihat seperti siswa miskin. Apakah dia punya banyak uang? Mendengar itu, dengan tertawa canggung, Tuan Kaan berkata kepada Rowland, anak muda, mereka mencurigai bahwa Anda tidak punya uang. Mendengar itu, Tuan Damien lalu berkata, Brogan, dia tamu saya. Anda pikir saya tidak bisa membayar Anda?
Rowland yang diremehkan lalu memberikan kartunya kepada resepsionis. Ada 10 juta seeds di kartu ini, kata sandinya 60. Kembali para penonton terkejut dengan pernyataan Rowland, 10 juta. Dan dia hanya memberitahu semua orang sandinya. Bagaimana begitu sombong? Sedangkan Marvin yang mendengar itu berpikir, mungkin Tuan Allerton tidak peduli dengan uang sama sekali. Setelah itu, Tuan Cain menanggapi, "Oke, aku akan memeriksanya sekarang untuk membuktikan kekuatannya." Sementara itu, Tuan Draven berkata kepada Antoine, "Apakah Anda yakin dia tidak punya uang?" Dengan yakin, Antoine mengatakan, "Jangan khawatir Tuan Riley, aku sudah menjadi teman sekelasnya selama 3 tahun. Aku tahu orang seperti apa dia." Beberapa saat kemudian, Tuan Cain telah selesai, "Aku sudah mengeceknya. Memang ada 10 juta di dalam kartu." Mendengar itu, sontak Tuan Draven langsung marah kepada Antoine. "Kau sialan, beraninya kau membodohiku." "Itu tidak mungkin," ucap Antoine dengan terkejut. Di sisi lain, Glory yang mendengar itu mengatakan, "Mengapa Rowland tiba-tiba menjadi kaya?" Menanggapi itu, Al mengatakan, Antoine hanya tidak bisa melihat orang lain menjadi lebih baik darinya. Dia memang pantas mendapatkannya. Sedangkan Manik berpikir, kenapa saya merasa bahwa Rowland memiliki banyak rahasia? Sementara itu, Maribel berkata, "Aku tidak menyangka Rowland begitu kaya. Aku akan memintanya pindah ke rumah yang lebih besar setelah kita kembali, karena tidak ada lagi yang menawar." Tuan Cain kemudian bertanya, "Apakah Anda ingin memotong batunya di sini, anak muda?" Dan Rowland mengiyakan pertanyaan tersebut. Setelah batunya dibuka, Tuan Cain kemudian berkata, "Itu adalah gemstone. Itu merupakan kristal merah dan ada permata darah dengan ukuran mata kucing di dalamnya." "Selamat!" Mendengar itu, sontak para penonton tercengang. "Apa? Permata darah? Itu sangat besar, lebih layak dari 200 juta. Orang ini sangat beruntung." Dengan sangat senang, Tuan Damien berkata, "Selamat Tuan Allerton. Tolong bantu saya untuk memilih beberapa batu berikutnya." Sedangkan Rowland yang mendengar itu berpikir, itu hanya permata yang mengandung kekuatan energi vital elemen api. Oke, lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.